Terus ya teh ya? Iya, mangga. Oh, ya teh, teh. Dapat. Hari ini aku bersama warga desa Pasindangan kerja bakti merapikan makam, Lur. Rencana nih di sekeliling makam mau dipagari supaya lebih rapi. Ya ampun, ternyata kayunya segede gaban. Jadi aku harus membelah kayunya dulu iki. Tapi tenang, pasti beres kalau ada aku, si Gundul. Aku jadi makin semangat ditemani Teh Intan yang lagi nyapu. Kayune mau tak pindah ke dekat Teh Intan, siapa tahu bisa PDKT tipis-tipis. Terus ya teh ya? Iya, mangga. Oh, ya teh. Kode keras iki. Mbak Intan pengen mangga. Ngomongnya cuma sama aku. Gas, Lur. Harus cepat dicari manggane iki. Untung musim mangga belum selesai. Jadi stok mangga masih aman iki. Buah mangga termasuk hasil pertanian andalan di daerah Cirebon ya, Lur. Gak heran kalau banyak yang membudidayakan. Sepertinya sudah cukup iki manggane. Aku mau langsung ngasih ke Teh Intan. Pasti Teh Intan seneng tak bawain bermacam-macam mangga. Wah, ono rezeki nomplok, Lur. Nemu duit 20.000. Lumayan buat beli bakso. Tuh, lu dapat. Anak. Wah, dikerjain saya. Waduh, gara-gara duit 20.000. Mau untung malah buntung iki jenenge, Lur. Aku malah dikerjain anak-anak kecil. Ya wis lah, aku langsung ke tempat Teh Intan wae. Teh Intan, Ya, mangganya teh. mangga. Siapa yang minta mangga? Tadi Teh Intan, waktu saya lewat, mangga. Enggak gitu, maksudnya bukan ini. Tapi mangga mempersilahkan gitu. Wah, lah tak kira. Gagal maning. Ternyata maksudnya Teh Intan mangga itu mempersilahkan, bukan buah mangga. Terserah Teh Intan lah. Mana tuh? Pelajaran iki, Lur. Kalau lagi di tanah Sunda, terus ada yang bilang mangga, pastiin dulu artinya yo. Jangan lupa dikirim. Bolehnya dipotong kecil-kecil gitu? Ya, foto kecil. Oh ya. Yaudah, Ya. saya kupas dulu, saya bersihin dulu ya. Ya. Nanti sini aja. Teh Intan mau mengolah kulit mangganya sekalian, Lur. Jadi aku nggak boleh buang kulitnya.
Setelah itu, cuci buah dan kulit mangga untuk menghilangkan getahnya. Kalau sudah bersih, kulit mangga langsung diiris tipis-tipis. Teh Intan, Iya. ini teh mangga sama kulitnya sudah tak potong-potong. Makasih ya dulu ya. udah. Ini. Ya. Oke, makasih. Tinggal dulu teh ya. Siap. Untuk bahan tambahan sayur, Bu Yati menyiapkan tahu dan tempe. Tempenya dipotong dadu yo, kalau tahunya dibagi dua aja. Lanjut, bikin adonan katsu kulit mangganya, Lur. Campurkan tepung terigu, penyedap rasa, lada putih, garam, telur, dan kulit mangga. Tambahkan air sedikit sampai jadi adonan yang mengental. Setelah itu, pindahkan ke loyang yang sudah diolesi minyak. Sekarang, masak sayur cabenya dulu yo. Tumis bumbu halus dan serai. Setelah keluar aroma wangi nih, masukkan tomat dan daun salam. Tuangkan air secukupnya. Tunggu sampai agak mendidih. Kemudian tambahkan wortel, kulit mangga, cabai hijau. Setelah itu, masukkan tempe, gula merah, gula pasir, garam, dan kecap. Biar makin gurih, tuangkan santan secukupnya. Tunggu sampai santan tercampur merata dan mendidih. Terakhir, tambahkan tahu. Adonan katsunya langsung dikukus, Lur. Tunggu sampai setengah jam. Setelah matang, potong-potong jadi 8 bagian. Kemudian, celupkan ke kocokan telur. Lalu, selimuti dengan kasih sayang, Lur. Canda kasih sayang. Maksudnya selimuti dengan tepung roti. Kalau sudah, tinggal digoreng sampai coklat keemasan.
Akhirnya jadi juga sayur cabai katsu kulit mangganya. Tampilane menarik tenan ya lur. Ternyata masih ada tambahan sambal mangga. Wis, gak usah basa-basi, aku langsung nyicip lur. Rasanya juara tenan lur. Tekstur krenyes kulit mangganya nambah sensasi menikmati katsu. Rasanya juga unik, tapi justru nambah kelezatannya. Pas banget iki, dicampur sayur cabai kulit mangga dan sambal mangganya. Katanya kulit mangga iki juga wakai gisine lur. Mantep toh. Makane mulai sekarang kalau makan mangga jangan dibuang kulitnya. Coba wae diolah jadi makanan yang enak. Selamat berinovasi yo lur. Kamu malas-malas aja, kamu cuma ngatur-ngatur. Justru yang ngatur itu yang capek. Aduh. Ayo cepet. Yang ini nih. Nah. Terkadang capek juga ya lur. Tiap kali bantu-bantu di UMKM. Ini nih. Aku selalu jadi si paling sibuk. Mumpung gak ada si bos, aku gak mau forsir tenagaku. Lumayan, hemat energi lur. Gitu tuh. Aduh. Dur, barangan dia. Oh, ya. Yo, mundur. Jam-jam segini, UMKM tempatku bekerja memang lagi sibuk-sibuknya lur. Lebih dari 2 ton singkong selalu datang untuk bahan baku di UMKM. Naik. Nah, Aku ingat pepatah orang Keblinger, tetaplah sibuk walau gak berguna lur. Yowis, sekarang sudah aku praktekin. Pura-pura capek dulu aduh. Capek banget Kamu malas-malas aja, kamu cuma ngatur-ngatur. Malas apa? Bongkar tadi dari pickup. Aduh, gimana sih? Mana cuma ngatur-ngatur aja. Justru yang ngatur itu yang capek, Bu. Kita yang mikirin ini posisinya. Udah singkong, dikupas. Ya. Oh iya lur, aku sedang ikut cari rezeki di UMKM Keripik Sanjay Oviga di Payakumbuh, Sumatera Barat lur. Untuk menjaga kualitasnya, singkong yang dipasok dari Dumai, Riau ini harus habis saat itu juga lur. Singkong gak hanya dikupas kulit lapisan luarnya saja, tapi juga harus dikerok sedikit bagian daging umbinya. Di sini lur, terdapat 2 tipe potongan keripik Sanjay. Ada yang memanjang, ada juga yang bulat melingkar. Nah, Sanjay yang bentuknya bulat melingkar, ukuran diameter singkong harus diseragamkan. Yul, Ya, Bu. nampaknya udah bisa tuh dibawa ke mesin. Mau dibulatin katanya untuk Sanjay ya? Yaudah, Bu, biar saya yang motong aja. Ibu bantu kerok di sini. Iya. Sanjay adalah olahan keripik singkong yang menjadi oleh-oleh khas dari Sumatera Barat. Nama Sanjay diambil dari nama daerah di Kota Bukit Tinggi, tempat di mana olahan keripik ini berasal lur. Variasi keripik Sanjay bulat melingkar memang dipotong memakai mesin. Masuk sini ya. Sebelum masuk ke proses selanjutnya, cuci potongan singkong sampai bersih betul yo. Jangan lupa tiriskan untuk kurangi kandungan airnya lur. Lanjut lur, tanpa menunggu kering total, singkong yang sudah bersih bisa langsung masuk ke tahap penggorengan. Pastikan minyak yang dipakai sudah dalam keadaan panas dan agak banyak yo lur. Keripik Sanjay menjadi simbol oleh-oleh khas ranah Minang.
Balutan bumbu balado merah khas ranah Minang biasanya jadi ciri khas keripik Sanjay. Di sini lur, ada variasi lain yang juga gak kalah sedap. Keripik Sanjay balado cabai hijau lur. Aku panaskan dulu yo bumbu balado cabai hijaunya. Saya bumbu ya? Iya. Sip lur, tinggal aku campur saja keripik singkong yang sudah matang dengan bumbu balado cabai hijaunya. Bu, udah matang nih Bu. Boleh nggak Bu? Saya minta ini Bu, Sanjay yang hijau Bu. Boleh, boleh. Makasih ya Bu ya. Sama-sama ada bantuin, makasih ya. Lur, rumah produksi keripik Sanjay Oviga dari Payakumbuh iki sudah berproduksi sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam sehari, lebih dari 2 ton singkong diolah menjadi oleh-oleh khas Sumatera Barat. Dari Payakumbuh, keripik Sanjay dipasarkan ke berbagai wilayah di Sumatera Barat maupun provinsi di sekitarnya. Dengan komposisi tambahan dari Uni Ulfa, rencananya aku mau bikin sajian cheesecake keripik Sanjay. Selain keripik Sanjay hijaunya, aku juga dapat kupasan daging ubi singkong yang jadi limbahnya lur. Tugas Uni Ulfa, hancurkan biskuit untuk menjadi lapisan bawah cheesecake-nya. Ini telurnya saya kocok sekalian ya. Iya dong. Kalau biskuit sudah remuk, campur dengan mentega cair dan juga susu cair secukupnya. Sementara aku mau lanjut bikin adonan lur. Kocok telur dan gula pasir. Selanjutnya, masukkan parutan keju yang agak banyak yo. Namanya juga cheesecake. Kejunya yo harus melimpah. Campur dengan singkong yang tadi aku tumbuk lur. Jangan lupa beri tepung maizena untuk penguat teksturnya nanti. Biar ada asam segarnya, aku pakai perasan jeruk lemon ke dalam adonanku. Gak lupa juga, Uni Ulfa memakai suwiran roti tawar biar kueku iki makin mengenyangkan. Mas Yando. Seger. Mana nih? Biar campur aja. Oh ini sekalian nanti dimasak. Terus nanti kalau udah kental dikasih di atasnya. Oh, yang ini. Aku mau bikin krimnya dulu ya. Sip lur, untuk adonan intinya sudah tercampur rata semua. Aku mau lanjut masak dulu yo. Udah, aku masak dulu ya adonannya. Yando. Supaya lebih cantik, gak lupa aku beri sedikit sentuhan warna yo. Sip lur, tinggal masak bersama air sampai teksturnya kental dan padat. Kalau sudah, tinggal masukkan ke dalam loyang yang sudah diisi lapisan biskuit lur. Ratakan sebelum sulit dicetak. Oh iyo, Uni Ulfa, biar lanjut bikin krim kocoknya dulu aja. Masukkan tepung krimer bersama dengan susu cair dingin. Kocok yang agak cepat sampai krimnya mengental. Supaya tetap terjaga cita rasa originalnya, Sanjay balado hijau cukup ditumbuk sampai agak remuk yo. Nih adonannya udah tak masak, kuenya udah jadi. Agar lebih cepat dingin dan memadat, loyang adonan direndam ke dalam air dingin lur. Pasti kayak ini ya. Ya. Gak lupa juga hias bagian atasnya dengan olesan krim kocok dan taburan Sanjay balado hijau. Ini dia lur hasilnya. Cantik banget yo.
Cheesecake Sanjay balado ijo buatanku dan Uni Ulfa. Begitu digigit, unik banget lur kesan yang ku dapat. Asik banget rasanya. Lembut bagian cake-nya, terasa padat dengan campuran singkong tumbuk juga. Ditambah taburan Sanjay balado cabai hijau yang jadi toppingnya. Jadi makin komplit kelezatannya. Manisnya ada, pedesnya dapet, lembutnya terasa. Jos gandos lur. Aduh. Ada si kembang desa tuh lur. Itu yang lagi petik tekoka. Namanya Teh Silvi lur. Mumpung Teh Silvi sendirian, jiwa isengku jadi muncul iki lur. Aku kerjain sekali-kali. Tuh nyisieunan atuh Aduh, sih. Piye toh? Teh Silvi iki cantik-cantik penakut. Tengah hari bolong kayak gini masih aja takut penampakan. Puas aku lur bisa ngerjain Teh Silvi. Maaf ya Teh, sekali-sekali biar gak aku terus yang jadi objek derita. Wes lah, aku lanjutin petik-petik tekokaknya. Oh iya, tekokak iki termasuk tanaman dari suku terong-terongan. Buah tanamannya juga sering disebut terong pipit. Di Indonesia, tekokak tumbuh liar di hutan semak dan hutan terbuka. Lur, tekokak ini biasa disantap buat jadi lalapan loh. Pernah makan tekokak belum lur? Ciloko lur? Ngadu sama si Abah? Wis lah, aku cabut dulu. Abah, sini. Tadi bobok. Tadi ada bobok di sini, Abah. Boboko. Iya. Kalah naon neng teh? Takokak, Abah. Takokak. Iya. Aduh, geus ulah takokak lah. Unu terong-terongan nu lain we lah. Emang aya, Abah? Aya. 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 Hayo, geun balas eta mah. Yuk. Aya. Sepertinya emang rezeki Teh Silvi lur. Habis aku kerjain, malah dapat terong yang lebih gede. Neng. Terongnya tetah. Mana, Bang? Sok we ala sepos nengnya. Beneran, Bang? Abah rek ke sawah. Oh, iya. Ya. Makasih, Abah ya. Sama-sama. Terong bulat sering dipakai sebagai lalapan. Tanpa perlu dimasak pun tetap enak. Petik yang banyak yo Teh. Habisin sekalian aja. Biar Abah Upen gak punya terong lagi. Usut punya usut lur. Teh Silvi lagi mau masak-masak iki. Pertama-tama Teh Silvi potong dulu tomat merahnya. Kalau sudah, gantian wortel yang dipotong seukuran dadu kecil. Iris juga daun bawangnya. Kamu dong. Masak apa? Ini dulu mau masak roti pakai isian terong-terongan. Ya ini tekokaknya ketinggalan Teh di leweng. Ini. Lah dalah. Piye to iki? Teh Silvi si hobi makan terong-terongan, masa bisa terkecoh antara tekokak dengan lencak?
Sekilas tampilan lencak dan tekokak emang hampir sama. Tapi kalau diraba dan dirasa keduanya jelas berbeda. Kalau encak mah empuk. Oh gitu. Kalau buat lalapan enak, tapi kalau dimasak dia kurang asik. Oh gitu. Nah, kalau tekokak nih, ya keras. Oh iya ya. Dimasak enak, tapi kalau buat lalapan agak getir-getir gimana gitu. Kata Teh Silvi tadi, dia mau masak buñuelos atau sejenis roti goreng dari Amerika Latin. Setelah kuning telur dan gula dikocok, masukkan larutan raginya yo. Jangan lupa tambahkan tepung terigu sebagai inti dari adonan. Uleni sampai kalis yo. Lur, dari sekian banyak jenis terong untuk masakan, terong ungu iki mungkin sing paling umum lur. Dibakar enak, dimasak jadi sayur juga sedep banget. Tapi seperti yang Teh Silvi bilang tadi, terong-terongan iki mau jadi isian roti. Habis urusin terong, Teh Silvi lanjut dengan cabenya. Iris cabai merah keriting. Kalau sudah, bawang merah dan bawang putih juga diiris tipis-tipis. Hampir lupa. Tekokaknya belum iki lur. Teh, ya donatnya udah kalis teh. Oh udah. Cukup aja Ndul. Ada yang bisa dibantu lagi nggak teh? Ada. Tolong tumisin ini ya. Bawang. Sekalian sama terong-terongannya. Kasih Ndul ya. Tunggu teh. Konsumsi para penderita asam urat. Sip lah, wis mateng iki lur. Teh, Ya. nih terong-terongannya, bawang-bawangannya sama cabai-cabiannya udah ditumis. Ya, Enak banget teh. mantap. Makasih Ndul ya. Ada yang bisa dibantu lagi nggak teh? Gak bisa, udah aja. Iya. Teh, 3 dulu teh. Tapi Iya, nanti boleh. kalau matang, kasih udah ya. Iya nanti dikasih nanti malam ya. Iya. Ya. Terima kasih Ndul ya. Ya. Siap. Ya, 3 dulu ya teh. Iya siapa ngasih Ndul. Sekarang aku serahkan tumis terong-terongan ini ke Teh Silvi. Kebetulan adonan rotinya juga udah siap diisi. Lur, Teh Silvi sempat bilang kalau hidangan buñuelos gak cuma populer di Amerika Latin saja. Di Eropa sana, buñuelos juga dikenal dengan julukan roti goreng dari Spanyol. Biasanya, buñuelos selalu hadir di perayaan Hari Raya dan Tahun Baru. Bentuknya yang bundar seperti bola golf, memiliki rasa atau isian manis. Tapi, buñuelos ala Teh Silvi iki punya rasa gurih dan pedas lur. Sip yo, tahapan terakhir yo tinggal digoreng aja. Gak usah lama-lama, asal udah kuning keemasan, tandanya buñuelos udah cukup mateng. Nah, iki lur hasil jadinya. Buñuelos isi tumis terong-terongan.
Ada terong ungu, terong hijau, dan juga tekokak. Jangan ditanya rasanya. Jawabanku, yo sudah pasti enak. Untuk yang satu ini malah pakai banget, Lur. Tumis terongnya nikmat banget. Pedas, gurih, dan renyah khas dari tekokaknya. Rasa getir dan pahit tekokak gak berasa sama sekali. Apalagi dipadu renyah lembut adonan dari rotinya. Top Marco, top, Lur. Kenapa? Kok renang di sana? Renang. Jatuh. Hari ini aku berada di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Gaweane ngarat sampile tengah raut. Walau cuaca sedang panas-panasnya kayak gini, tetap terasa syahdu dengan suara merdu Mbak Sinta, biduan desa idolaku. Kenapa? Kok renang di sana? Renang. Jatuh kepleset renang. Apes. Kaki udah punya mata, masih aja salah langkah juga. Kepleset licin. Cilokonya lagi, ikan patinku di ember jadi kabur semua, Lur. Walah, piye iki yo? Wah, nindul nih. Wis lah, kepalang tanggung, Lur. Mumpung aku dan Mbak Sinta sudah basah, yo mending dilanjut aja. Sekalian cari ikannya, yo. Wah, nindul. Oh iya, masukin ember. Desa Batu Kumbung Lingsar menjadi salah satu wilayah penghasil bibit dan indukan ikan air tawar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu yang diminati, yo jenis ikan patin ini. Ikannya gesit, tapi mudah stres dan mabuk alias pusing kalau airnya diobok-obok. Dapat. Ih, Gundul bisa aja. Saya kira ikan kok, lari ikannya. Ayo Mbak Sinta, semangat bantu aku ngejar ikan patinnya yo. Dul, ikannya buat apa? Masak sih. Emang Mbak mau kemana? Tadi sih rencananya mau masak, Dul. Oh enggak, Tang bantuin. Udah, ayo, Nih, Dul. ada juga ikan. Ya, Dul. Ya. Kebetulan habis basah-basah gini, perutku juga minta diisi, Mbak. Yuklah Mbak, aku bantu yo masaknya. Sambil mikir mau masak apa, aku lanjut bersihkan dulu ikan patinnya yo. Lur, ikan patin merupakan kelompok ikan berkumis yang masih berkerabat dengan ikan lele. Habitat asli ikan patin berada di tepian sungai besar, muara sungai, dan juga danau. Patin punya tubuh yang panjang dengan warna silver kehitaman. Berbeda dengan ikan air tawar kebanyakan, patin juga tidak punya sisik pada tubuhnya, Lur. Mirip yo kayak lele. Yuk, Lur.
Kelihatannya Mbak Sinta udah kepikiran nih mau masak apa. Bocoran dari Mbak Sinta, katanya mau dimasak ikan patin kuah pindang alias kuah kuning asam. Tapi yang bikin beda, mau diinovasikan ala masakan Rusia bernama kolodes, Lur. Setelah bawang bombay dan cabai hijau, lanjut iris hijau daun bawang. Kalau sudah, giliran tomat merah si tinggi vitamin C. Biar makin komplit dan lengkap, wortelnya diiris juga yo. Sekarang giliran bikin bumbu halusnya, Lur. Bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kunyit, jahe, rawit, semua kumpul diulek sampai halus. Semakin medok bumbu intinya, pasti semakin sedap juga rasa masakannya, Lur. Mbak, nih ikan patinnya udah dibersihin, udah difilet bebas duri. Wah, makasih ya, Dul. Minta tolong dipotong-potongin dong, Dul. Berapa bagian? Jadi 3 bagian aja, Dul. Oh, ya. Mau dimasak apa sih, Mbak? Mau dimasak kuah kuning, Dul. Oh, kuah kuning. Ya, Dul. Lur, ikan patin punya daging yang tebal. Apalagi patin yang kupunya iki ukurannya cukup besar. Mbak, bagi 4 aja, Mbak ya. Kalau bagi 3 nanti kebesaran segini. Ya udah deh, Dul, nggak apa-apa. Oh iyo, tekstur ikan patin lembut dan mudah hancur kalau sudah matang. Rasanya yang gurih serta kandungan gizi yang tinggi ngebuat patin banyak disukai. Melihat bumbu kuning ulekan Mbak Sinta, yakin aku rasanya pasti bakal juara. Mbak, sudah nih, Mbak. Ada yang bisa dibantu lagi nggak? Tolong kupasin nanas itu dong, Dul. Kupas nanas? Ya. Oh, ya. Lur, bukan tanpa alasan Mbak Sinta milih nanas muda untuk campuran kuah kuningnya. Nanas muda dipilih karena teksturnya yang masih keras hingga begitu dimasak jadi gak benyek. Mbak, udah nih, Mbak. Ada yang bisa dibantu lagi nggak? Kayaknya itu aja, Dul. Makasih ya, Dul. Oh, iya. Nanti jangan lupa kita makan bareng ya, Dul. Oh, iya. Ya, aku tinggal dulu ya. Ya, Mau Dul. bersih-bersih. Makasih, Dul. Tumis bawang bombay sebagai permulaan. Kalau sudah harum dan menguning, masukkan juga bumbu halusnya. Terus oseng-oseng yo, jangan sampai bumbunya gosong. Tambahkan serai dan kasih air secukupnya. Tunggu sampai kuah kuning mulai mendidih. Kalau sudah, filet ikan patin bisa masuk ke dalamnya. Jangan lupa masukkan asam dan daun jeruk untuk memperkuat rasa dan aroma. Bubuhi sedikit garam biar makin sedap. Potongan daun bawang, cabai hijau, nanas muda dan tomat jangan sampai terlewat. Sip, Lur. Semua bahan sudah masuk semua. Di negeri beruang merah, kolodet adalah sejenis puding yang terbuat dari rebusan kaldu, daging, dan aneka sayur pelengkapnya. Yo pasti sedikit beda dengan yang ini. Pakainya ikan patin kuah kuning, Lur.
Sip lah, bubuk jeli agar-agar tercampur kolodet atau puding patin kuah kuning ini tinggal tunggu dingin dan mengeras. Nah, iki lho hasilnya kolodet alias puding ikan patin kuah kuning. Penampilannya sih jauh beda dengan puding yang sering aku jumpai di kondangan. Tapi kalau rasanya kayak apa ya lur? Gimana Dul? Mantep kan? Mantep banget. Kolodet alias puding gurih, asam pedas dengan ikan patin kuah kuning ini gak bakal bikin lidah kecewa.